sesuatu datangkan kebaikan bagi kita semua. Mari saudara kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul bersama di minggu pagi ini, Tuhan, di awal hari pertama di bulan Agustus. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, namun kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, beribadah, kami boleh diberikan waktu untuk kami bersekutu meskipun hanya via Zoom, namun kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu, Engkau akan terus memberkati kami, memelihara hidup kami sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, nama Tuhan yang dipermuliakan saja. Dalam nama Yesus ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, apa kabarnya? Sehat? Luar biasa. Shalom, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Ya, kita sudah bisa memasuki di hari pertama ya, pas hari Minggu di awal bulan Agustus ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebelumnya saya juga bersyukur menyampaikan terima kasih banyak saudara semuanya, jemaat, gembala, Bapak Gembala, Ibu semuanya yang sudah mendukung doa dalam masa-masa kedukaan kami. Namun satu hal saya mau sharing bahwa dalam segala sesuatu hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Kita orang-orang percaya tidak larut dalam kesedihan. Ya, pasti kesedihan itu ada, namun sebagai orang percaya kita harus punya pengharapan. Karena kenapa? Pengharapan kita dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Satu waktu nanti kita akan berkumpul bersama di rumah Bapa di sorga, di Yerusalem yang baru. Maka dari itu kita yang hidup ini harus tetap semangat, tetap kuat, tetap menyala-nyala dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita pujikan satu lagu. Lagu ini lagu cukup lama, saudara. Oke, bisa di-share, Greg, screen-nya? Ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Lagu ini luar biasa ya. Satu hal yang kita minta kepada Tuhan bukanlah harta duniawi, bukanlah kekayaan, namun diam dalam bait-Nya. Ya, karena semua yang kita miliki di bumi ini hanya fana, saudara, hanya sementara. Dan ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa yang kita rindukan adalah diam di rumah Tuhan, menikmati kebaikan-Nya, menikmati kasih-Nya. Pagi hari ini kita mau pujikan lagu ini bersama-sama, dan kita patut bersyukur karena mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan dulu,
ya, dia bisa menikmati baitnya, bisa menikmati kemurahannya. Nah, kita ini pagi hari ini kita mau menikmati baitnya Tuhan, kita mau pujikan ini bersama-sama kembali. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, dan menikmati firman-Nya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita menikmati firman-Nya, mari kita datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami bisa menikmati bait-Mu, bisa menikmati kasih-Mu. Kami bisa bernafas bebas Tuhan tanpa oksigen di masa-masa sulit ini. Semua karena kebaikan. Hanya kebaikan Tuhan saja Tuhan yang ingin kami rindukan, rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita bersyukur atas kebaikan-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. 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 Dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Kami mau menikmati firman-Mu lebih dalam lagi Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, karena itulah yang kami rindukan Tuhan, diam dalam hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu, merasakan kemurahan, merasakan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kubangga selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari pujikan lagu ini sekali lagi bersama dengan saya. Kau Bapa mengasihi, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatimu haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Pandang Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, itu rindu kami Tuhan, itu rindu kami. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur, bersyukur buat kasih-Nya, bersyukur buat kemurahan-Nya, sebab Dia baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk bisa lebih mengasihi-Mu, memuliakan-Mu di masa-masa hidup kami. Karena untuk itulah kami hidup. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Biarlah hidup yang Tuhan percayakan buat kami semua ini, kami gunakan untuk bisa memuliakan nama-Mu. Orang lain melihat kami bukan kami lagi, tapi orang lain melihat kami sebagai Kristus yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, layakan kami pagi hari ini untuk datang kepadamu. Kuduskan kami, ampuni apabila ada dosa salah yang kami lakukan. Biar pagi hari ini hidup kami diperbaharui. Iman kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang berkekurangan, kami diberikan kelimpahan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang punya bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya. Sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan memerdekakan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat hanya bagi Engkau. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup yang dahsyat, yang kami sembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Anak-anak kesaksian. Anak-anak mau kesaksian? Ya. Mabel mau nyanyi katanya nih. Tidak mau nyanyi. Oke. Oma Nona, terima kasih buat hadiahnya. Oke, udah siap? Ya, Yang kerasanya ya. Demian sini. Memang sih. Mabel Demian mau memuji Tuhan. Nanya yang keras. Oke. Shalom, mereka memuji Tuhan. Mabel Demian udah siap? Siap. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti Telah tiba waktuku, ku percaya rasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kami tidak mengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Grup Arete. Ya Oma, sini. Ayo cepat. Cepat, Abang. Ayo.
Apa? Oh, Sofia mau baca firman dulu. Sofia baca. Oh, nyanyi dulu apa baca firman dulu? Hah? Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Dibilang selamat pagi, Oma semua. Kami mau nyanyi. Mbak, mau nyanyi apa? Bapak engkau baik. Yuk. Ayo. Jangan pegang. Iya dong. Oh ya, just kesinian. Just kesinian. Kau baik, Bapak engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau, aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau. Ada mau baca kita? Oh, ada mau baca kita. Udah baca. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Sekarang El mau nyanyi. Ele mau nyanyi. Ayo. Tuhan ada Nyanyi. laku takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia ke jalan oleh nama Aku baca nama kegelapan. Aduh, suaranya kecil banget. Moti mau kesaksian, Moti? Timothy ditanya Om. Kesaksian, baca Tuhan. Minggu depan aja Oma. Oke.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki bulan yang baru. Tepatnya di tanggal 1 hari ini. Kita bisa menghadap Tuhan, kita bisa beribadah. Semua karena kemurahan dan kebajikan Tuhan. Semuanya boleh terjadi. Saya percaya pagi ini kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itu akan memberikan kita kekuatan baru. Nah, firman itu memacu spirit kita, roh kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sampai hari ini, kami bisa memasuki bulan yang baru di bulan Agustus 2021 ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami di sepanjang bulan Juli yang lalu dengan kemurahan dan kebajikan-Mu, bahkan segala berkat dan penyediaan-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari sampai di akhir bulan Juli dan masuk dalam bulan yang baru. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah berbicara atas kami di sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, biar Roh Kudus memberikan kami pencerahan. Sehingga Roh Kudus mengingatkan kami, supaya sepanjang bulan ini kami harus tetap memiliki kekuatan iman, kekuatan roh, dan roh kami menyala-nyala senantiasa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengar firman Allah ini. Semua yang siap katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan membaca sama-sama yang saya beri tema, beri judul, Kuatkanlah Hatimu. Di masa-masa seperti ini sangat penting. Jangan sampai kita menjadi lemah. Sekalipun keadaan kondisi badai yang masih ada ini belum berlalu. Tapi Tuhan ingatkan kita, tetap kuatkanlah hatimu. Tetap kuatkanlah hatimu. Supaya kita mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Amin. Dalam kitab Hagai, Bapak Ibu silakan buka kitab Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah bisa buka Alkitab Saudara dari kitab Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Oke. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya begini. Katakanlah kepada Yerubabel bin Setil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Baik. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Oke. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Yerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan.
bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat kepada kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jadi Tuhan punya janji di sini. Ayat berikutnya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang terakhir, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Tuhan sudah berbicara kepada Yerubabel maksud saya. Yerubabel kepada imam besar Yosua bin Yozadak dan kepada rakyat bangsa Israel pada waktu itu. Untuk apa? Untuk menguatkan hati. Tuhan ingatkan seluruh bangsa Israel pada waktu itu harus menguatkan hati. Karena masa-masa yang tidak menyenangkan itu akan terjadi. Seperti saat ini kita sedang berada di masa pandemi yang berkepanjangan, nggak tahu kapan badai pandemi ini akan berakhir. Kita nggak tahu seluruh dunia dilanda oleh badai pandemi. Banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Ya, bahkan di Indonesia pun kita alami begitu serunya. Setiap hari kita mendengar ambulans lewat, setiap saat kita mendengar kematian di mana-mana. Kita percaya bahwa Tuhan inginkan kita di masa seperti ini, masa pandemi ini, kita harus menguatkan hati kita. Kita harus tetap teguh iman kita. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara, sekali lagi aku akan menggoncangkan baik langit, bumi, dan seluruh yang dapat digoncangkan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, kita orang percaya, dibutuhkan untuk menguatkan hati kita. Nah, kalau hati kita kuat, pasti iman kita akan kuat. Kalau hati kita teguh, pasti iman kita pun akan teguh. Karena kekuatan hati itu bersumber dari iman kita. Kekuatan hati kita bersumber dari keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjanji, bahwa aku menyertaimu, jangan takut. Amin. Saya percaya pada pagi hari ini, Tuhan sudah berbicara kepada kita semua untuk tetap kita menguatkan hati kita. Untuk kita tetap menjaga kualitas hati kita. Sehingga pagi ini, firman Tuhan yang kita dengar tentang kuatkanlah hatimu. Artinya, hari-hari ini kita sedang menghadapi badai pandemi yang berkepanjangan. Hari-hari ini, saudara. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita hadapi, saudara. Tapi jangan kita diam. Ini badai tidak berhenti, belum berhenti, dan nggak ada kepastian. Saya percaya Tuhan sudah ada di setiap kehidupan orang percaya. Kita harus tetap semangat. Sekalipun badai pandemi ini belum berhenti, tapi Tuhan inginkan anak-anaknya, orang percaya harus memiliki roh yang semangat dan terus menguatkan hati di tengah-tengah masa sukar,
di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa duka cita kita, harus tetap kuatkan hati. Apalagi kalau kita tidak menguatkan hati, maka kita akan menjadi lemah. Kita mudah diserang, diintimidasi oleh iblis. Dan Tuhan mau, yuk mari kita kuatkan hati kita, kuatkan hati kita. Keadaan apapun, seburuk apapun, Tuhan inginkan hatimu harus tetap kuat. Supaya apa? Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan. Kita bisa mengalami bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Semangat. Jangan lemah, semangat, terus semangat. Ya. Oma, orang-orang tua, anak-anak harus tetap semangat. Karena Tuhan yang bilang, kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar, Yosua bin Yozadak. Kuatkanlah hatimu, hai bangsa Israel. Semuanya kuatkan. Supaya kita bisa mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah, kenapa kita harus menguatkan hati? Kenapa kita harus menguatkan hati, saudara? Karena Tuhan tidak mau melihat kita hatinya menjadi tawar, hati kita menjadi kecut, hati kita menjadi takut. Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Ya, di masa seperti ini. Yang pertama, karena sesuai janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Itu yang Tuhan katakan. Kuatkanlah hatimu. Kalau saudara baca di ayat yang kelima, ayat yang keempat maksud saya, ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Yerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Zozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat atau bangsa Israel yang ada di negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini, ingat Tuhan janjinya begini, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan perintahkan kita harus menguatkan hati. Supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Kita tidak kehilangan penyertaan Tuhan. Kuatkan hati kita. Saya ingat pada waktu saya mengalami goncangan kesehatan saya. Di tengah-tengah badai kesehatan saya secara pribadi. Pada malam itu saya hampir kehabisan oksigen. Napas saya sudah sesak, sudah berat. Nafas saya sudah berat. Saya bersama istri, yang kita kuatkan adalah hati kita. Karena kita tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan yang menyertai. Terus kita bangkitkan hati kita, kuatkan hati kita, iman kita dengan doa. Saudara ingat, kalau api unggun, supaya api itu bisa terus menyala, harus ditambah kayu bakarnya, ditambah energi bakarnya, supaya api itu terus menyala. Jadi itulah, demikian juga iman kita. Hati kita harus ditambah terus, kuatkan hati kita. Sehingga kita terus mengalami roh yang menyala-nyala. Dan menjelang pagi firman Tuhan katakan, Tuhan menolong. Sepanjang malam nggak bisa tidur, sepanjang malam rasanya tersiksa karena tidak mendapatkan oksigen. Tapi ketika pagi, Tuhan berikan pertolongan. Kenapa? Karena sepanjang malam saya sudah menguatkan hati saya. Saya tidak melihat penderitaan atau tekanan atau kesulitan yang saya alami sepanjang malam, bahkan nggak bisa tidur sampai pagi. Saya sudah alami. Rasanya sepertinya sempoyongan. Ya, saudara tahu kalau orang kurang tidur untuk berjalan kembali sempoyongan. Tapi hati yang sudah saya kuatkan sepanjang malam itu
memberikan semangat baru sehingga pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di pagi hari. Dan Tuhan pulihkan. Saya percaya demikian juga dalam hidup kita. Kalau tadi pagi Ibu Tati telepon ya pada istri saya, bagaimana penderitaan dari Pak Nus ketika sedang mengalami kesulitan oksigen. Dia tetap memerintahkan hatinya untuk tetap menguatkan hatinya untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dengan cara dia menyebut Yesus, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan di tengah-tengah masa kesulitan oksigen. Dan istrinya Ibu Tati mendapatkan kekuatan sehingga mereka tetap bisa masih bertahan, terus bertahan sampai detik-detik terakhir. Nah, di penghujung hayat hidup kita harus tetap kuatkan hati. Karena ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap karena hatinya sudah kuat. Hatinya tidak menyerah, hatinya tidak putus asa, hatinya tidak bersungut-sungut. Tetap ada pertolongan Tuhan dan itu pertolongannya kekal abadi. Dan Tuhan memanggil itu dengan indahnya pada waktu itu. Saya percaya pagi hari ini, Tuhan ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa seperti ini, yang kita kuatkan bukan ekonomi kita, bukan keuangan kita, tetapi yang kita kuatkan adalah hati kita. Karena ketika hati kita kuat, yang pertama tadi saya katakan, ayat yang kelima, yang sudah kita baca, ketika hati kita kuat, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama, karena sesuai janji Tuhan, Tuhan menyertai kita. Di masa seperti ini, nggak ada lain yang harus kita kerjakan. Hanya satu, kuatkan hati, kuatkan hati, kuatkan hati. Maka penyertaan Tuhan terbukti dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 46, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 46 ayat 1 sampai 5 dituliskan begini. Ayat 1 sampai 5. Allah, ayat mulai ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukai oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat yang terakhir yang ke-6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi hari. Jadi Tuhan mau kita, sekalipun semua terjadi goncangan sebesar, seberat, sehebat apapun, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut. Kuatkan hatimu. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Kita nggak perlu takut, saudara. Memang badai ini membuat banyak orang rugi. Membuat banyak orang kehilangan segalanya. Tapi kita yang kenal Tuhan, kita kenal Allah kita yang besar, lebih besar dari badai COVID ini atau badai pandemi ini. Kita harus tetap kuat. Hati kita harus kuat. Itu yang pertama. Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan itu memampukan kita untuk kita bisa kuat. Kehadiran Tuhan itu menjadikan hati kita menjadi kuat dan siap maju. Bahkan bertumbuh dan sanggup melakukan segala hal, segala perkara, persoalan apapun kita bisa hadapi. Ya, jadi ada penyertaan Tuhan kita dimampukan.
Betul? Karena firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kita bisa menanggung segala badai apapun. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi teguh, iman kita menjadi kuat. Karena ada penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-6. Kalau saudara baca ayat yang ke-6. Atau ayat yang ke-5 di dalam Alkitab saudara, Hagai 2 ayat yang ke-5. Sesuai dengan janji yang ke-6. Yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan. Tunggu ayat ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Tuhan sudah berjanji yang sudah diikat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dibilang begini. Dan rohku, nah ini rohku, tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jadi yang kedua, mengapa kita harus menguatkan hati kita? Karena kita percaya janji Tuhan, Dia sudah bersumpah, Dia sudah berjanji bahwa rohnya itu tetap menyertai kita dalam suka dan duka. Dalam segala perkara, dalam segala situasi, keadaan apapun. Roh Tuhan, Roh Kudusnya menyertai saudara dan saya. Dan saya percaya Roh Kudus itu menguatkan kita semua. Membuat kita mendapatkan kekuatan baru. Itu yang kedua. Ya, yang kedua tadi. Bahwa sekali lagi saya ingatkan, ada roh yang menyertai kita. Ada roh Allah yang menyertai kita. Karena Roh Kudus itu sifatnya menolong, menghibur, mengajar, menguatkan, dan meneguhkan iman kita. Bahkan Roh Kudus membawa kita mengalami perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Jadi itu sebabnya kuatkan hatimu supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengalami hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Karena janji Tuhan yang kedua tadi, ada roh Allah yang menyertai kita semua. Jadi kita nggak perlu takut, kita tetap kuat, tetap tegar, tetap semangat. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala apapun. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita harus menguatkan hati kita? Karena akan ada banyak goncangan. Kuatkan hatimu. Karena firman Tuhan dalam Hagai 2 tadi yang sudah kita baca. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, ingat Tuhan katakan sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Akan ada goncangan yang lebih besar dari COVID. Ini firman Tuhan yang bicara. Saya percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi itu sebabnya, mari kita siapkan hati kita. Kuatkan hati kita. Jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Jangan lemah. Ada Roh Kudus yang menolong, memberikan kita kemampuan, kekuatan ekstra. Sekalipun akan ada goncangan, tadi dikatakan, sedikit waktu lagi. Saya nggak tahu sedikitnya itu berapa lama. Tapi hanya sedikit waktu lagi. Maka firman Tuhan katakan, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Semua akan digoncang. Tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang memiliki kekuatan iman, kekuatan hatinya, yang menjaga kualitas dan menguatkan hatinya, tidak akan tergoncangkan. Semua boleh bergoncang. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang disertai Roh Allah, akan tetap berdiri teguh, akan tetap kuat, dan tidak tergoncangkan. Amin. Percaya yang ketiga, bahwa di dalam menguatkan hati, Tuhan sudah ingatkan kita, bahwa akan datang goncangan besar, segala yang bisa dia goncangkan. Langit, bumi, bahkan di darat dikatakan. Nah, fokus kita bukan kepada goncangan pada waktu semua tergoncang.
Tetapi bagaimana di saat goncangan itu terjadi? Kita tetap kuat. Pada waktu goncangan-goncangan itu terjadi, firman Tuhan sudah katakan demikian. Tuhan mau saudara dan saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak semua, tua, muda, besar, kecil, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak dipengaruhi oleh goncangan. Karena ada penyertaan Tuhan yang pertama. Yang kedua, ada Roh Allah atau Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kita siap menghadapi goncangan-goncangan yang selanjutnya. Dan saya percaya Tuhan ada beserta dengan saudara dan saya. Allah Immanuel tidak pernah membiarkan hidup kita. Allah Immanuel itu selalu beserta dengan saudara dan saya. Sehingga apapun goncangan seberat apapun, dia tetap hadir. Dia Allah yang omnipresent, dia Allah yang hadir di setiap situasi keadaan apapun. Amin. Jadi 3 hal ini untuk menguatkan hati, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita nggak perlu takut. Yang kedua, ada Roh Allah yang sudah diutus, yaitu Roh Kudus, untuk tetap kita memiliki hubungan yang kuat dengan Roh Kudus, supaya kita tetap kuat hati kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut, dan yang ketiga, kita siap menghadapi goncangan-goncangan selanjutnya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, untuk kami menguatkan hati kami, supaya kami tidak kehilangan pertolongan Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di masa-masa seperti ini, kami memang sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan daripadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga janji firman-Mu berkata bahwa Engkau Allah menyertai kami, Engkau yang menyertai kami di dalam keadaan pandemi seperti ini. Keadaan situasi yang tidak menyenangkan dan tidak ada kepastian. Tapi kami punya Allah yang pasti dan hidup. Engkau Tuhan yang hidup telah bangkit dari maut. Engkau yang sudah menjamin bahwa Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, juga Engkau sudah siapkan Roh Kudus-Mu. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau berikan roh penghibur, roh penolong, sehingga kami tetap disertai dengan Roh Kudus-Mu, dan kami tetap kuat, iman kami tetap kuat, hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya goncangan selanjutnya kami siap, karena kami sudah siap juga punya hati yang kuat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap untuk mengingat kembali kematian-Mu, pengorbanan-Mu, kesetiaan-Mu atas kami melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah di bulan Agustus ini kami tetap mengingat semua kebaikan-Mu. Dan khususnya Engkau telah mati bagi kami dan Engkau sudah hidup bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah takut. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur dalam ibadah pagi ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, sudah ada roti dan anggur. Saudara bisa mengangkatnya dan menyiapkannya untuk kita perjamuan. Karena saya percaya pagi hari ini Tuhan hadir di dalam pertemuan kita untuk memberikan kita kekuatan ekstra, sehingga pagi ini kehadiran Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus tetap menguatkan hati kita. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Saudara bisa bangkit berdiri, yang mau bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Kita percaya dengan iman bahwa tubuh yang dipecah-pecahkan ini bagi kita semua, supaya kita dipersatukan di dalam kasih Kristus. Dan kita mengingat segala perbuatan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, bahkan kesetiaan Tuhan, kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya.
Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita bersyukur. Kita ingat kasih dan kuasa Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya melalui perjamuan kudus ini, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki hati yang kuat untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Dan selama bulan Agustus ini Tuhan, kami percaya hati kami akan terus terbangun dengan kuat, karena kami sudah terhubung dengan Roh-Mu, kami terhubung dengan firman-Mu, kami dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Engkau sudah berjanji atas kami. Terima kasih Bapa. Biar tubuh-Mu ini yang akan kami makan bersama-sama. Kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban bagi kami, supaya kami dihidupkan dan mengalami hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Baik, angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Angkat cawan anggur perjanjian baru Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Kita bersyukur, Bapa di surga. Kami menaikkan syukur untuk cawan perjanjian baru, karena Engkau sudah mengikat kami dengan perjanjian-Mu, bahwa Engkau menyertai kami dalam situasi keadaan apapun, Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang kami ingat kebaikan dan kemurahan-Mu, yang kami peringati pada perjamuan di bulan Agustus ini. Kami sambut dengan ucapan syukur, bahwa darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu memerdekakan kami, darah-Mu membebaskan kami, darah-Mu membuat kami sukacita. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau minumnya dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan. Inilah iman kami. Kalau tubuh dan darah-Mu sudah kami peringati pada hari ini, pada bulan Agustus ini Tuhan, kami percaya Engkau akan melanjutkan perkara-perkara yang ajaib, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya berkat-Mu terus Engkau lanjutkan, supaya kami bisa melihat semua kebajikan, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang bulan Agustus. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang tetap setia, memberikan persembahan ucapan syukurnya dalam bentuk apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Juga jemaat yang tetap tekun dan setia dalam ketaatan mereka, yang sudah mengembalikan perpuluhan. Biar tangan Tuhan sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan segala berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Engkau tidak pernah berdusta, dan pemeliharaan penyertaan-Mu, penyediaan-Mu atas jemaat-Mu yang setia ini, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Ladang-ladang mereka diberkati, bakul-bakul mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang setia. Mereka menyaksikan dan mengasihi Engkau dengan kebenaran firman-Mu dan pujian penyembahan mereka. Tuhan memberkati mereka supaya anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka bertumbuh dalam anugerah-Mu, bertumbuh dalam kasih setia Tuhan, menyertai mereka di sepanjang zaman, sepanjang situasi, sepanjang keadaan apapun. Tuhan menyertai anak-anak kami, cucu dan semuanya. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami
untuk kami tetap memiliki kekuatan hati kami, sehingga iman kami tidak akan pernah goyah. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, apa yang penting, yang perlu, yang urgent untuk didoakan? Anak-anak juga ada yang perlu didoakan. Saya percaya kalau semua sudah diberkati Tuhan sepanjang bulan Juli. Saya percaya bulan Agustus ada penyediaan Tuhan yang istimewa, yang spesial. Amin. Di Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anaknya bisa bangkit berdiri untuk maju ke depan, biar para orang tua bisa memblessing atau memberkati, melepaskan berkat, karena berkat dari Tuhan itu juga ada dalam kehidupan orang tua mereka, dalam kehidupan orang tua anak-anak kita. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, percaya dengan iman, letakkan tanganmu dengan iman, bahwa engkau sedang memberkati anak-anak cucu saudara. Anak-anak cucu diberkati. Ini langkah iman kami sebagai orang tua, untuk menumpangkan tangan atas anak-anak kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, tumpangkan tangan atas mereka, supaya mereka bisa mengalami janji Tuhan secara sempurna. Bapa, hamba berdoa, biar tangan hamba-Mu, tangan semua orang-orang tua yang beriman kepadamu dan yakin dan percaya kepadamu, bahwa ini adalah tangan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak kami, supaya mereka mengalami terobosan di segala masa apapun, di segala keadaan apapun. Ada terobosan-terobosan baru yang mereka alami. Baik pendidikan mereka, baik pertumbuhan mereka, baik juga kerohanian mereka, supaya mereka tetap bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan di dalam setiap situasi keadaan apapun. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, pemulihan-pemulihan kalau ada yang lemah. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa mengalami banyak terobosan yang datangnya dari kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, hamba mau berdoa. Hamba juga berdoa buat Ibu Vera yang sedang dalam kelemahan tubuh. Mari Allah Roh Kudus Engkau menjamah supaya Ibu Vera juga mengalami kekuatan baru. Selain itu, kuatkan hatinya supaya Ibu Vera juga mampu menghadapi semua tantangan dalam hidupnya. Hatinya tetap tegar, tetap kuat, tidak menjadi lemah, sekalipun tubuhnya menjadi lemah, tetapi hatinya tidak lemah, imannya tidak lemah. Tuhan, pulihkan kesehatan Ibu Vera. Kami minta di dalam nama Yesus, dan oleh kuasa darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan Ibu Vera, sehingga Ibu Vera memiliki roh yang semangat, roh yang kuat, hati yang kuat, hati yang tegar. Kami percaya janji Tuhan menyertai Ibu Vera. Berkati segala usahanya, berkati ladang-ladang pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati anak-anak cucu, mantunya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tante Lis, Ibu Lis ya Tuhan. Di masa-masa tuanya juga Tuhan berkati ya Tuhan. Sehingga sekalipun tubuhnya menjadi tua, tetapi rohnya semakin menyala-nyala, semakin mudah di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat kesehatannya dalam nama Yesus. Biar kesehatannya memiliki kesehatan ilahi, memiliki kesehatan yang sempurna. Pulihkan segala yang lemah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga anak cucunya. Tuhan memberkati Tante Lis ini. Dalam nama Yesus. Amin. Berdoa buat Ibu Tati Tuhan. Dalam kelemahan tubuhnya. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah berhenti menolong, menopang, menghibur, menguatkan, sehingga Engkau sanggup mengubah ratapan menjadi tari-tarian dalam hidupnya. Kami percaya ada roh sukacita, kami percaya ada roh kesembuhan, ada roh pemulihan. Apa yang dikatakan firman-Mu itu terjadi dalam hidupnya. Kuatkan hati Ibu Tati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan tolong atas Ibu Tati. Biar dia menjadi
ibu rumah tangga yang tetap takut setia kepada Tuhan dan memiliki hati yang kuat untuk menghadapi segala yang ada dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, dan berkati setiap keluarga demi keluarga. Hamba berdoa buat keluarga besar Bapak dan Ibu Tambunan. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Sitorus. Hamba berdoa untuk keluarga Ando ya Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga Andre. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan menyertai mereka supaya mereka tetap setia dan taat, tetap terhubung kepada Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa buat Oma Eci. Kami berdoa buat keluarganya. Kami berdoa berkati ya Tuhan. Di masa tuanya kuatkan hatinya sehingga Oma Eci tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Juga anak-anaknya. Tuhan memberkati mereka. Karena kami tahu kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Lanjutkan bagi siapapun ya Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga Henry Hana. Tuhan juga berkati Mas. Segala pekerjaannya, ladang-ladangnya Tuhan memberkati. Sehingga Henry Hana Israel terus mereka melekat kepada Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Terus mengikuti arahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat Mega dan David. Biar kuasa-Mu juga bekerja atas David dan Mega, serta kedua anaknya. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Segala usaha, segala pekerjaannya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan biarlah doa kami ini Tuhan sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Dan hamba berdoa juga untuk keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Biar kuasa-Mu juga bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu. Beri kekuatan, kesehatan, senantiasa pemulihan, kesembuhan, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Dan juga penyediaan Tuhan tidak akan pernah berhenti sepanjang bulan Agustus ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan Tuhan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang siap untuk menerima berkat Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dan kasih sayangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya oleh Roh Kudus, menyertai perjalanan hidup saudara. Sehingga bakul-bakulmu diberkati Tuhan, ladang-ladangmu diberkati Tuhan. Sepanjang bulan Agustus ini, ada penyediaan dan berkat Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Kami terima dengan iman, percaya kami, keyakinan kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah terima segala berkat Tuhan dengan iman katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Opa. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati.